Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Hadirin anggota Jamiah Majlis Ratib Al-Abtausiyah, hadakumullah. Amin ya rabbal. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal satu kata, yaitu masyarakat. Masyarakat ini berasal awalnya bahasa Arab, kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Kata masyarakat dalam arti bahasa Indonesia adalah sekumpulan orang yang ingin membuat sesuatu dengan cara kerjasama. Itu namanya masyarakat menurut bahasa Indonesia. Sedangkan kalau masyarakat diambil kepada bahasa intinya, yaitu bahasa Arab, berasal dari syirkan atau syarikatan, yang fi'il madinya adalah syaraka, yang maknanya adalah grup, kelompok, atau dalam bahasa yang keren sekarang adalah komunitas. Nah, gitu. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, hadakumullah. Masyarakat adalah manakala ada satu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh seseorang, maka kemudian berkumpullah beberapa orang dan selesailah pekerjaan itu karena adanya sekelompok orang yang kemudian dikenal oleh kita dengan makna masyarakat. Nah, bagian daripada masyarakat itu ada masyarakat terbesar, ada masyarakat terkecil. Nah, gitu. Ada masyarakat yang disebut dengan organisasi, ada masyarakat yang tidak terorganisir. Jadi dia berkumpul dengan kesadaran masing-masing untuk bisa menjadi komunitas yang disebut masyarakat. Hadirin dan hadirat sekalian, lalu apa tujuannya ada yang namanya masyarakat? Hadirin dan hadirat, pekerjaan ada yang mudah dikerjakan oleh seseorang, ada yang sangat sulit dikerjakan oleh satu orang. Udah sulit dan selesainya lama. Itu. Nah, masyarakat terkecil
di komunitas kehidupan manusia adalah namanya keluarga. Itu masyarakat terkecil. Ada yang namanya bapak, ada yang namanya ibu, ada yang namanya anak, ada yang namanya cucu, ada yang namanya mertua, ada yang namanya mantu, ada yang namanya besan. Ini bahasa kitanya. Nah, maka ketika kemudian kita sebut itu adalah komunitas, tentu ada keinginan-keinginan yang ideal dari kumpulan-kumpulan tadi dalam rangka capaian-capaian yang kita kehendaki. Salah satu di antaranya adalah harmonis. Salah satu di antaranya adalah harmonis. Harmonis itu artinya ada keseimbangan. Ada balance antara satu dengan yang lain. Dan kita merasakan di dalam hati kita satu kepuasan dengan adanya harmonisasi itu. Nah, harmonis tidak akan terjadi manakala di antara kumpulan masyarakat tadi, baik yang terkecil maupun yang terbesar, kalau tidak dijalin yang namanya kerjasama. Kerjasama yang mana? Kerjasama yang saling menguntungkan, bukan kerjasama yang saling merugikan. Nah, berarti kalau begitu ada yang namanya subjek, ada yang namanya objek, ada yang namanya predikat. Nah itu. Nah hadirin kaum muslimin, harmonis dari masyarakat yang terkecil yang namanya keluarga itu karena terjalinnya kerjasama antara orang per orang yang ada di dalam rumah tangga itu. Objeknya harmonis. Predikatnya adalah orang yang ada di rumah tangga itu untuk mencari sesuatu yang mendatangkan harmonis. Gitu. Lalu kemudian subjeknya istri, suami, anak. Minimal itu. Manakala kemudian disebutkan keluarga itu yang tadi ada objek, ada subjek, ada predikat, ingin disebut harmonis, tentunya di dalam konteks ini sudah terjalin kerjasama di antara komunitas tadi, kerjasama bapak, ibu, dan anak. Nah, di sisi Allah, harmonis adalah tuntutan. Sebab masyarakat dibutuhkan. Maka oleh karena itu manusia tidak boleh berpecah belah. Dengan berpecah belah nantinya akan terjadi ketidakharmonisan di dalam komunitas masyarakat tadi. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, bersatulah kamu dengan tali ikatan janji yang disaksikan oleh Allah, ya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Nah, hadirin kaum muslimin, kok ada kalimat wala tafarraqu? Jangan berpecah belah, enggak disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an, selesai.
Karena pecah belah itu bisa saja ditanggung oleh Allah, kemudian tidak jadi pecah belah menurut pandangan kita. Udahlah, kalau memang Allah ingin kita bersatu, ya bersatu. Kenapa harus ada kata pecah belah? Ternyata perintah bersatu ini adalah support dari Allah dengan sampai kata wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Sebab Allah ini bukan objek, Allah itu bukan subjek, dan Allah itu bukan predikat. Karena nanti yang akan melaksanakan persatuan itu adalah masyarakat. Dan kemudian yang menjadikan perpecah belahnya itu juga masyarakat. Allah nggak mau ikut campur. Maka oleh karena itu, ketika Allah kita perintahkan untuk bersatu dengan ikatan janji, yang Allah menyaksikan ikatan janji tadi, wala tafarraqu, adalah semua itu harus diusahakan oleh kita yang namanya masyarakat atau komunitas tadi. Nah, hadirin kaum muslimin, ruang lingkup yang lebih besar namanya negara. Kalau dalam rumah tangga disebut harmonis, kalau di negara, masyarakat bisa mengatur kehidupannya di negara itu dengan keinginan mereka yang ada dari hatinya masing-masing, bahwa negara ini tidak bercerai-berai, itu namanya keinginan yang disebut dengan keinginan idealisme. Kalau tadi sebutnya harmonis, kali ini namanya adalah idealisme. Keinginan yang didasari oleh masing-masing dengan pikiran yang bersih, bukan dengan pikiran yang kotor. Karena orang itu punya kehendak yang diharapkan bisa dituangkan nanti di dalam satu pembicaraan yang dihadapi oleh banyak orang, yang disebut dengan ideal. Ideal itu apa? Serasi. Ideal itu adalah kehidupan yang ada harmoni di antara mereka dengan berbagai kegiatan yang berbeda, tapi ada kesatuan yang sama yang kemudian menjadi idealisme bangsa dan negara. Nah, hadirin kaum muslimin, lagi-lagi hal ini Allah tidak memberikan, ketika kita bicara ideal, patokan-patokan yang khusus. Hanya tadi balik lagi ayat tadi dikatakan, ya, id kuntum a'da astagfirullahaladzim, tasimu bihabillahi jami'an wa tafarruqu wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Maaf, wa tasimu bihabillahi jami'an wa tafarruqu wazkuru nikmatallahi id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lagi-lagi ini support. Artinya ini adalah keinginan dari Allah. Hendaklah masyarakat ini kayak begini. Gitu ya. Maka ingatannya, diberikan peringatannya oleh Allah, ketika ada keinginan kita untuk bersatu, tidak berpecah belah, suruh zikir sama Allah, wazkuru nikmatallah. Apa yang dizikirkan oleh kita? Nikmat. Kenikmatan. Ya, hidup sehat, nikmat. Ya, kemudian hidup jadi orang pinter, nikmat. Betul. Hidup cukup sandang pangan,
nikmat. Hidup di rumah tangga dengan istri yang setia, nikmat. Nah, jadi ada kesatuan, harmoni, dan idealis ini adalah syarat utamanya kita semua harus selalu sadar bahwa diri kita ada di dalam pengawasan Allah. Wadhkuru nikmat Allah itu adalah artinya sadarlah kamu bahwa apa yang diinginkan oleh Allah dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, kalian itu harus hidup harmonis dan ideal. Gitu. Kenapa? Karena itu nikmat. Karena itu nikmat. Makanya harus diingetin itu kenikmatan, bukan kesulitan. Kalau kita kan banyaknya apa? Keluhan, bukan yang dipikirkan kenikmatan. Makanya harmonis ini jarang terjadi. Idealis ini jarang terjadi karena yang dipikirkan oleh kita, yang diingatkan oleh kita bukan kenikmatan tapi kesulitan. Ya. Kesengsaraan, kesusahan. Nah, pertanyaan yang sangat mendasar, benarkah susah itu dari Allah? Nah, itu. Kan ada pertanyaan, benarkah susah itu dari Allah? Jawabannya tidak. Kalau kita sadar bahwa kita ini harus bermasyarakat. Ketika lihat kita ada yang susah, berarti kok banyak yang susah. Kata masyarakat ini belum menyatu dengan keinginan kita sebagai objek daripada bermasyarakat tadi, daripada idealisme bermasyarakat tadi. Masing-masing kita masih egois, ya kan? Masih berpikir individu. Gua yang kaya, gua yang punya, kenapa orang lain ikut campur rewel sama harta gua? Ya, gue yang nyari, kenapa lu yang ribut bawa proposal sama gua? Kalau begitu lu orang males. Kalau pengen punya duit, kayak gua dong. Nah, ini namanya dia nggak ngerti dalam konteks hidup bermasyarakat. Nah, hadirin kaum muslimin, wazkuru nikmat Allah, ingatlah dengan nikmat Allah. Nikmat Allah ini dituangkan oleh Allah ke masyarakat tidak berbentuk berupa makanan. Lagi-lagi ini spirit. Pertanyaannya, ingatlah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Apa sih nikmat yang Allah karuniakan kepada kita? Misalnya sehat. Berarti hidup kita harus sehat. Bisa enggak kita kemudian sombong ketika lihat orang yang sakit, kita terlalu sehat? Lu konyol lu. Hidup lu masa penyakitan. Gua kan sehat terus. Nah, gitu. Ini kan berarti dia enggak ngerti. Wadhkuru nikmat Allah, ini kalimatnya jamak. Wadhkuru. Kalian semua harus ingat. Nah, dengan nikmat Allah, kesehatan. Artinya ketika Allah memberikan kesehatan, ada keinginan dari kita untuk hidup sehat. Nah, gitu kan. Ada keinginan untuk kita hidup. Bagaimana caranya kita hidup sehat? Kembali harus dibicarakan secara musyawarah mufakat antar masyarakat. Gitu. Oh, harus perlu makan yang gizinya seimbang. Gitu kan? Lalu di masyarakat ada orang susah, ada orang miskin. Bagaimana caranya ketika ada orang miskin, ada orang susah, ketika kita merasakan bahwa hidup ini harus ideal? Yang kaya itu kalau makanannya
yang banyak yang enak, dia nggak ideal karena kebanyakan. Maka kalau udah kebanyakan harus diberikan kepada yang lain sehingga ada keseimbangan. Bukan harus jadi orang kaya, gitu. Jadi ada supply gitu. Saya nggak kuat nih ngabisin air sebotol. Saya harus punya pemikiran kalau saya pengen sehat harus minumnya seimbang. Saya punya sebotol, Pak Rahmat nggak punya sama sekali di botol karena dia nggak punya air. Nah dia kalau nggak minum air nggak seimbang hidupnya. Saya kelebihan air nggak seimbang pula. Bagaimana caranya? Kalau kita yang namanya masyarakat kasih setengah. Siapa yang ngasih? Saya yang punya. Kepada siapa yang nggak punya, itu namanya kehidupan ideal. Kalau yang kayak ngomong Pak Rahmat pengen minum, cari sendiri. Waduh, sama susah nyarinya. Nah gitu kan ngomong begitu. Cari sendiri. Ini kan mesti dibeli, cari duit dong sendiri. Kayak saya dong orang kaya. Nah hadirin, ini namanya hidup nggak ideal dan itu bukan masyarakat itu tidak lagi menjadi namanya komunitas. Tapi masing-masing kehidupannya dengan cara sendiri-sendiri yang disebut dengan kehidupan individualisme. Paham ya? Paham ya? Baik. Maka oleh karena itu Allah tidak menciptakan manusia kaya semuanya. Ada. Sebab tahu kalau orang kaya semuanya nggak ideal hidup, nggak ideal. Ayo, nggak usah pengen bikin rumah gedung lah tuh orang kaya. Pengen bikin WC aja nggak bakal ada orang yang mau. Kaya semua, ya, paham nggak? Nggak ideal. Masyarakat ini akan masing-masing nafsi-nafsi, bukan masyarakat kalau udah nafsi-nafsi. Betul nggak? Makanya kan kalimatnya di Allah apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Berarti Allah memerintahkan sholat dan mengeluarkan zakat. Emang Allah tidak menciptakan orang kaya semua. Yang kaya ngeluarin zakat, yang miskin nerima. Namanya ideal bukan tuh? Harmoni nggak kalau begitu? Nah, itu namanya masyarakat apa namanya? Masyarakat yang harmonis, yang idealis. Tapi kalau kaya semua, ngeluarin zakat kemana mau kasihnya? Iya. Kata, Pak saya mau zakat, enak aja lu ngehina gua juga orang kaya, gua mau ngeluarin. Nah, coba repot. Iya kan gitu. Masa gua nunggu dikasih, gua juga lagi mikirin mau ngeluarin harta gua. Sekarang miskin semua nggak ideal, nggak harmonis kita hidupnya. Betul. Cuman punya tenaga doang, kagak ada yang gaji. Bingung dia nggak makan dia. Bikin rumah yang satu miskin, ayo aja masing-masing. Giliran dia mau beli semen, dah kemana nih kita beli semennya kagak punya duit. Ideal nggak hidup gitu? Harmonis nggak hidup gitu? Enggak. Makanya wadkuru nikmatallah id kuntum a'da. Kalau begitu berarti kalian itu bermusuhan. Ingat dulu pernah orang selalu bermusuhan, masing-masing memikirkan dirinya sendiri-sendiri, ngebagusin dirinya sendiri-sendiri. Makanya sekarang jangan begitu lagi, bersatu, jangan berpecah belah. Tuh kan jelas ini perintah Allah dalam Al-Quran ini, betul nggak? Nah gitu. Jadi yang kaya harus ada, yang miskin harus dalam rangka mengidealkan hidup di tengah masyarakat. Udah segitu aja. Belum semuanya. Capek gue rame-rame ngomongin, baru semuanya. Kebanyakan nanti ya. Nanti nggak ketelan lagi. Segitu dulu dah. Sebab nanti ada kalimatnya wa kuntum ala syafa hufratim minanar fa anqazakum minha. Nanti ada tuh kalimatnya terusannya tuh. Nanti kita bahas lagi. Insya Allah pengajiannya akan datang, nggak libur gitu.
kita nyambung lagi nih ya. Makanya saya nggak mau ngatur pengajian tuh, suka ngasih materi begitu lagi asik, minggu ini belum selesai, minggu besok telepon, wah libur hari ini nggak ada anaknya, wah nggak ada yang bersedia, wah kacau kalau begitu. Nah ini berarti komunitas kita belum tertata dengan baik dan belum ideal. Nah gitu ya, jelas ya. Sekian saja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.